teman-teman, bersama Monica di Jerman. Ini kita di dalam mobil ya. Suami dan temannya mau pergi lihat mall yang ditutup, mall yang sangat besar ya, yang dulu kita beberapa kali pernah ke sini. Itu mallnya mau ditutup. Nah, jadi suami bilang ini harus direkam karena ini bakal menjadi sejarah. Jadi saya pikir-pikir ya bagus juga ya saya berbagi sama teman-teman. Jadi teman-teman tahu kejadian yang sekarang ini di Jerman itu apa yang terjadi. Simak terus ya, ikutin terus ya. Ini kita lagi on the way ke mall itu di sebuah kota ya. Okay. Achso, da gucken wir jetzt ganz nur ganz raus. Puh, keine Ahnung, also ich so gut kennst du. Siehst du? Ah, da. Doch, da. Puh. Gott sei Dank. Ja, das wär's gewesen. Ne? Ini temannya suami mau datang ke mall ini, katanya mallnya ini mau ditutup karena bangkrut. Teman-teman sedih sekali mendengarnya. Kok gitu sih di Jerman? Benar-benar sedih loh teman-teman. Padahal tidak lama ya kita tuh pernah ke sini. Bagus gede gitu kok mau ditutup sih. Gimana ini nasibnya Jerman? Tuhan tolong lindungilah Jerman. Ini merek Decathlon ya. Aku pernah beli di Singapura. Aku beli tasku, backpack untuk suami. Kenapa ditutup? Mall gitu bagus. Ya ampun. Itu toko-toko udah pada beres-beres loh. Udah mau ditutup tuh, lihat. Ya ampun. Ini kenyataannya loh teman-teman. Jadi aku merekam kejadian nyata di Jerman yang benar-benar terjadi. Bukan dari berita teman-teman. Kehidupan sehari-hari di sini. Tuh bangunannya begitu kuat, begitu bagus. Mau ditutup. Padahal kalau Sabtu Minggu ramai loh. Apa mungkin orang-orang cuma jalan-jalan ke mall nggak beli barang karena resesi ya? Sebenarnya di mana-mana juga begitu. Di Amerika mallnya itu ya sampai dijadiin ini, disewain untuk jadi apartemen. Aku ada lihat beritanya. Ini di bawah. Teman-teman, ini arsitekturnya bagus sekali. Masih kelihatan sangat baru loh. Di Jerman juga katanya sudah tutup. Ini sudah lama kalau Esprit nggak jalan di Jerman ini sudah lama sih. Aku nggak tahu Esprit di negara lain gimana ya. Makanya teman-teman, di kota kecil ya, itu kalau mau bangun mall itu nggak pernah terjadi, nggak diizinkan. Mungkin benar juga ya menurut para ahli ekonomi ya. Sebenarnya mall ini yang menghancurkan ekonomi negara loh. Ekonomi sebuah kota. Karena kan mall ini membunuh para pedagang yang menengah ke bawah. Para pedagang yang toko-toko kecil itu, jadi mereka jualnya susah gitu loh. Karena orang-orang datang ke mall ya, itu sebenarnya mereka juga untuk ini rame-rame aja. Nah makanya di kota kecil nggak diizinkan dibangun mall. Supermarket aja tuh di luar dari kotanya. Supermarket gede ya di kota kita itu ya semua di luar dari kotanya, harus keluar dari kotanya 5 km. Jadi di dalam kotanya itu nggak ada supermarket.
Adalah minimarket lah yang kecil. Kalau yang gede-gede itu semua di luar kotanya. Jadi pemerintahnya sebenarnya mau menjaga para pedagang kecil, yang toko-toko kecil tradisional itu harus dilindungi supaya mereka itu tidak tutup gitu loh. Jadi ada benarnya teman-teman. Main gedenya loh mall ini di sebelah kirinya lagi loh saya bawa teman-teman. Begitu panjang, begitu gede loh. Ini ya kalau saya lihat ya bisa jadi apa? Lapangan terbang, bisa jadi airport. Kayak bandara teman-teman. Nih, udah dibongkar nih lantainya. Sedih ya teman-temannya lihatnya begini. Dulu ya pernah kejadian waktu crashmonnya, krisis ekonomi di tahun berapa itu ya, di tahun 2000 atau tahun berapa, 1999 atau 2000 ya. Pokoknya pernah lah terjadi krisis besar ya, krisis ekonomi. Itu ya mall gede, mall yang paling gede di Singapura itu hampir bangkrut dan mau ditutup. Dan itu pemiliknya mau tutup. Pemerintah Singapura segera nggak kasih, langsung dia didukung. Pemerintah Singapura membantu, katanya ini nggak boleh ditutup. Kalau sampai mall ini ditutup, ini akan mempengaruhi satu jalan Orchard Road ya, yang panjangnya 2 km itu di Singapura. Itu adalah pusat shopping terbesar di Singapura, di mana turis-turis semua ke sini ya, ke Orchard Road ini. Kalau sampai Takashimaya ditutup, ini akan mempengaruhi ekonomi Singapura. Makanya pemerintahnya langsung ini mensupport, jadi nggak jadi ditutup gitu teman-teman. Itulah bagusnya pemerintah Singapura. Tapi di Jerman begitulah pemerintahnya. Peduli apa dia? Dia cuma pentingin dirinya sendiri. Para pengusaha dibiarin bangkrut. Sampai mall segede ini mau ditutup aja dia nggak peduli. Sudah kosong semua toko-toko. Sudah kosong semua toko-tokonya. Teman-teman, aku udah lihat semua. Sekarang kita mau turun. Begitu banyak lantai loh. Ada bawah tanah lagi. Ya ampun. Aku masih ingat waktu aku baru ke Jerman ya. Ini aku sama suami masih sempat duduk-duduk di sini makan-makan. Kita makan es krim, terus kita makan-makan di mallnya, di food courtnya. Terus sambil belanja, terus capek kan kita duduk-duduk di sini sama inilah pelanggan yang lain. Di sini juga ada tempat duduk. Kayu-kayunya semua masih bagus. Ini bakal dibongkar dan diruntuhkan, didemolish loh teman-teman. Sedih ya. Bangunan sekuat ini, kayu-kayunya masih bagus. Teman-teman, ini kita sudah di lantai yang paling atas. Teman-teman, sekarang aku ingat, aku kesini juga potong rambut. Terus saya ini ngecat rambut juga di sini, di salon sini. Sudah nggak kelihatan salonnya. Ya, aku ingat sekarang nama salonnya Clear. Waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu lah, waktu itu saya potong, cuci, blow sama ini ya,
ngecat rambut itu sekitar 90 euro. Ya 90 euro, 85 dikit kita kasih tips ya. Jadi 90 euro. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog saya hari ini ya. Vlog yang kurang mengenakan, tapi ini merupakan kenyataan realitas yang terjadi di Jerman. Semoga Tuhan melindungi Jerman ya, semoga ekonominya akan membaik di beberapa tahun mendatang ya. Terima kasih telah menyimak teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya ya. Bye. Pantau terus ya. No, I won't. Du walk. Hallo, ich musste wissen, wo ist die Toiletten? Warum alles lassen ohne Schau? Warum? Zurzeit sind Umbaumaßnahmen da, aber bald geht's Was weiter. passiert in Deutschland? Deutschland ist schlecht. Ich denke, ich muss zurück meine Heimat. Hä? Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Offenheit. Okay, danke. Center. Okay. So, the toilet is da. Yes. Okay. Danke. Bitte. Und so seine Gerätsage beschießen. Geht immer. Wenn ich jetzt wüsste, wie das geht, dann wäre es geil, würde ich sagen. Okay.